Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji syukur marilah kita bersama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita ataupun aktivitas sehari-hari kita dengan lancar dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini yaitu kita akan membahas materi pembelajaran yaitu tentang Asmaul Husna. Di mana Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada hari ini ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Asmaul Husna Al-Mumit, yang kedua Asmaul Husna Al-Hayyu, dan yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat adalah Asmaul Husna Al-Ahad. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, setelah membaca basmalah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama dengan membacakan doa sebelum belajar. Mari bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu doa sudah kita panjatkan. Semoga dengan doa yang kita panjatkan barusan, Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita di dalam mencari ilmu pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran yang inti atau materi yang akan kita pelajari, ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Baik, yang pertama, siswa mampu menyebutkan al-munit dan artinya. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan al-hayyu dan artinya. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan al-qayyum dan artinya. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan al-ahad dan artinya. Yang kelima ataupun yang terakhir, siswa mampu menghafal Asmaul Husna, al-munit, al-hayyu, al-qayyum, al-ahad dalam aktivitas zikir maupun dalam berdoa. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai dan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, di materi yang pertama, di sini ada pengertian Asmaul Husna. Yo, siapa yang tahu pengertian Asmaul Husna? Iya, betul sekali. Sesuai dengan yang tertera pada slide, pengertian Asmaul Husna di sini adalah nama-nama Allah yang baik. Pak, bagaimana pengamalan kita dalam kehidupan sehari-hari? Itu sangat gampang sekali. Nah, pengamalan kita dalam kehidupan sehari-hari mencontoh kepengertian Asmaul Husna di sini adalah tentu semua orang sudah mempunyai nama-nama ataupun sudah diberikan nama oleh orang tua kita masing-masing. Nah, terutama kita dalam bergaul, baik di sekolah maupun di lingkungan dekat rumah kita, ketika bergaul dengan teman-teman kita, tentu kita selayaknya atau seyogianya memanggil teman-teman kita dengan namanya yang baik, dengan nama yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Jadi kita tidak boleh memanggil teman-teman kita dengan panggilan yang buruk ataupun yang kurang baik. Nah, itu ya. Anak-anakku sekalian, untuk yang pertama ada
ada Asmaul Husna Al-Mumit. Nah, di mana Al-Mumit ini artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mematikan. Contoh ada pertanyaan seperti ini, kapan manusia disebut mati? Sebagian kita menjawab ketika nyawa telah berpisah dengan jasad manusia. Lalu apakah nyawa itu? Jika ada, bertempat di mana? Wujudnya apa? Kapan berpisahnya? Pertanyaan-pertanyaan di atas tidak bisa kita jawab, kecuali bahwa kita yakin bahwa dalam diri manusia yang hidup terdapat nyawa. Dan nyawa itu suatu saat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa mencabutnya, dan Allah lah Al-Mumit atau yang maha mematikan. Nah, di sini juga ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim, wa annahu huwa amatahu wa ahya. Kata Allah, sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Nah, ini salah satu dalil ya. Dalil bahwa Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Mumit. Jadi begini, dalam realitasnya ataupun dalam kehidupan sehari-hari, 1001 cara manusia menuju pada kematian. Nah, jadi ada yang disebabkan karena sakit, ada pula yang disebabkan karena kecelakaan, berjuta-juta jenis penyakit, dan beribu-ribu jenis kecelakaan, baik di laut, di udara, maupun di daratan. Nah, berjuta-juta sebab orang mati, tapi hanya satu yang namanya mati, yaitu ketika ajal telah tiba dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah dijatuhkan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, jadi pada intinya yang namanya kematian itu tetap hanya Allah lah yang tahu. Jadi tidak ada manusia yang tahu kapan mati. Jangankan manusia, jangankan makhluk Allah yang namanya manusia, hewan, dan tumbuhan, malaikat Ijrail pun tidak tahu kapan kita akan dicabut nyawa dan kita akan mati. Jadi kematian itu juga tidak ada yang sanggup mengundurkan atau memajukan. Oh, saya ini meninggal pengen 1000 tahun lagi. Oh, saya ini meninggal pengen besok atau hari ini. Nah, jadi kita tidak bisa seperti itu. Jadi hanya Allah lah yang bisa mematikan. Hanya Allah lah yang mempunyai kewenangan dengan hal itu. Jadi apa tugas kita? Tugas kita ya hanya beribadah, hanya beriman kepada Allah, mempercayai bahwa Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Mumit, yaitu Allah Maha mematikan. Materi Asmaul Husna yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Hayyu, yang artinya Maha Hidup. Jadi Allah Maha Hidup. Allah zat yang Maha Hidup. Itu dia senantiasa ataupun Allah senantiasa selalu hidup kekal dan tidak akan pernah mati ataupun tidak akan pernah rusak. Nah, jadi berbeda dengan makhluk Allah seperti kita manusia, hewan, tumbuhan, setan, jin, bahkan malaikat gitu kan akan mengalami yang namanya kematian. Nah, jadi hanya Allah lah yang hidup kekal abadi dan tidak akan pernah meninggal, tidak akan pernah mati. Apa buktinya bahwa Allah itu Maha Hidup? Nah, di sini ada surah Ali Imran ayat 2 yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha Hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Shadaqallahul adzim. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, jadi Allah itu Tuhan yang Maha Hidup, setiap yang hidup adalah makhluknya, hanya Allah zat yang kekal abadi. Jadi Allah itu hidupnya itu terus-menerus
mengurus makhluknya, mengurus alam dunia ini beserta isinya, tentu kehidupan kita pun tidak lepas dari yang namanya diurus oleh Allah. Bayangkan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita masih bisa bernafas, menghirup udara segar, bisa makan, bisa tidur, bisa istirahat dengan nyenyak. Tentu ini berkat Allah, berkat Allah Maha Hidup. Nah, jadi perlu kita syukuri gitu kan, perlu kita syukuri kepada Allah dengan cara berdoa, dengan cara beribadah dengan baik, dengan rajin beribadah dan ibadah-ibadah yang lain. Mungkin ngaji gitu kan, ngaji habis maghrib, habis subuh, baca Quran dan lain-lain gitu kan. Dan beramal soleh tentunya kepada setiap manusia dan untuk diri kita sendiri. Itu sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita masih diberikan kehidupan, bukti bahwa Allah itu maha hidup. Yang ketiga yaitu Asmaul Husna Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berdiri sendiri. Nah, mungkin kita bertanya bagaimana Allah itu berdiri, apakah dengan kakinya ataukah bagaimana? Nah, makna ataupun maksud dari Allah maha berdiri sendiri di sini adalah yang pertama, yang mengurus segala perkara atau urusan makhluknya, dialah yang berdiri sendiri. Agung sifatnya dan tidak memerlukan apapun dari makhluknya. Nah, makna yang kedua berarti menegakkan bumi, langit, dan segala makhluk yang ada di antara keduanya. Allah lah yang mengadakan dan menolongnya serta menyiapkan bagi segala sesuatu yang membuatnya makhluk tetap ada di bumi. Kebaikannya dan tegaknya, dialah yang maha kaya dari semua makhluk secara mutlak ataupun tidak memerlukan makhluk. Dan mereka lah yang berhajat kepadanya secara mutlak. Jadi kita tentu sebagai makhluk Allah yang setiap hari diberikan kenikmatan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Nah, itu tidak akan lepas dari yang namanya nikmat ataupun pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita selalu berdoa setiap hari, selalu bersyukur tiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, Asmaul Husna yang keempat adalah Asmaul Husna Al-Ahad. Artinya bahwa Allah itu Maha Esa atau satu. Jadi Allah tidak mempunyai anak dan Allah tidak mempunyai orang tua. Apalagi adik dan kakaknya. Itu Allah hanya satu. Ya. Jadi apa buktinya bahwa Allah itu satu? Atau apa buktinya bahwa Allah itu Esa? Buktinya adalah adanya kehidupan yang berjalan dengan teratur. Jadi jika Tuhan lebih dari satu atau jika Allah lebih dari satu, maka kehidupan di dunia ini akan kacau. Karena antara Tuhan yang satu atau antara Allah yang satu dengan Allah yang lain berbeda keinginan dengan Allah yang lain ataupun dengan Tuhan yang lain. Nah, jadi kita tidak bisa membayangkan seumpama Tuhan lebih dari satu ataupun seandainya Allah itu lebih dari satu, kata Allah yang satu mungkin alam dunia ini akan diciptakan bentuknya bulat. Kata Allah yang lain atau kata Tuhan yang lain, aku ingin membuat atau menciptakan alam dunia ini segi empat. Nah, ataupun contoh lain, kata Allah yang satu atau kata Tuhan yang satu, aku ingin matahari itu terbit dari sebelah timur. Kata Allah yang lain, ataupun kata Tuhan yang lain, aku akan menciptakan matahari yang akan terbit dari sebelah barat. Nah, di situ. Jadi semua kejadian yang akan
tidak akan teratur ataupun yang akan kacau di dunia ini kalau Tuhan ataupun Allah lebih dari satu. Baik anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bisa kita simpulkan bahwa yang sudah kita pelajari hari ini tentang Asmaul Husna ada 4, yaitu yang pertama Asmaul Husna Al-Mumit yang artinya maha mematikan. Yang kedua Asmaul Husna Al-Hayyu yang artinya maha hidup. Yang ketiga Asmaul Husna Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Dan yang keempat adalah Asmaul Husna Al-Ahad yang artinya Allah Maha Esa atau satu. Jadi untuk supaya kita bisa mengamalkan pembelajaran hari ini ke dalam kehidupan sehari-hari, jadi kita bisa melaksanakan doa kita atau zikir kita disertai dengan membaca Asmaul Husna. Jadi itu bagus ya anak-anak sekalian. Nah mungkin itu anak-anak sekalian untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.